Bandung Barat, Jurnal Polisi News. Pungutan uang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat pada kegiatan kunjungan edukasi anak sekolah usia dini dianggap pungli atau pungutan liar. Pasalnya, pungutan uang kunjungan edukasi yang ditarik Rp25.000 per anak oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat tanpa ada dasar hukum yang jelas terkait pungutan tersebut. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh narasumber yang identitasnya tak ingin diketahui pada Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Dari kunjungan ini itu apa yang Ibu dapat, Bu? Ya, tentang edukasi buat anak, tentang gimana cara memadamkan api, gimana menggunakan apar. Selain edukasi itu, Bu, apa yang didapat lagi, Bu? Edukasi yang lain di Damkar ini? Edukasi lainnya tentang binatang, gimana cara nanganin kalau ada binatang buas. Nah, untuk biaya masuk, Bu, masuk berapa, Bu? Dari sekolah gratis sih, kita nggak tahu. Ya, jadi udah di-include sama sekolah. Sama sekolah. Waktu uang masuknya, Bu? Ya, PDP. Ibu dengan Saya Ami. Iya. Dengan sebagai POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru TKPKB. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Tak hanya itu, narasumber juga membeberkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat hampir setiap hari menerima kunjungan dari berbagai daerah untuk mengedukasi anak sekolah tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sejak usia dini. Namun sangat disesalkan, kegiatan positif itu terindikasi dijadikan ajang manfaat demi mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok maupun golongan. Berdasarkan informasi yang diterima tim investigasi Jurnal Polisi News, Kepala Sekolah dari Taman Kanak-Kanak Pelita Harapan Bangsa, Lena membenarkan bahwa untuk mendapatkan edukasi, per anak harus membayar Rp25.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Lena dari TK Pelita Harapan Bangsa selaku Kepala Sekolah mau menjelaskan tentang kegiatan edukasi kunjungan dari TK Pelita Harapan Bangsa ke Mako Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KBB. Kami bermaksud berkunjung itu untuk sebagai penunjang pembelajaran anak-anak tentang macam-macam kendaraan begitu. Selain itu tentang pentingnya anak-anak mengetahui bagaimana bekerjanya cara pemadam kebakaran dan penyelamatan itu. Dengan begitu, anak-anak belajar langsung dengan yang ahlinya gitu. Jadi supaya bisa termotivasi itu bagaimana cita-citanya ya, bagaimana pekerjaannya seperti itu, Pak. Ya. Nah, untuk biaya masuknya Ibu kalau dari sekolah berapa, Bu? Biaya masuknya itu Rp25.000 per orang begitu. Itu untuk harga segitu cukup terjangkau gitu ya, karena kami melihat fasilitas di sini juga sangat bagus gitu. Dimulai dari edukasi pemadam kebakarannya, kemudian menyelamatkan binatang, salah satunya ular begitu. Kemudian ada naik mobil pemadam kebakaran juga, dan terakhir simulasi pemadaman gitu. Sangat bagus gitu untuk anak-anak. Nah, kalau untuk dari PKB sendiri, Bu, berapa murid, Bu, saat ini yang berkunjung? Saat ini berkunjung 63 murid. Ibu Lena, Kepala Sekolah. Mohon jelaskan, Bu, terkait edukasi kunjungan yang dilakukan oleh beberapa TK di sini. Itu dalam per hari itu kadang-kadang dalam seminggu itu berapa kali? Biasanya kalau akhir-akhir tahun itu akan rame. Awal-awal tahun begini biasanya agak kurang. Jadi karena yang saya tahu TK, PAUD atau SD itu mereka ada harus akreditasi dari situ, dan ada yang memang harus dipenuhi oleh TK SD. Jadi mereka bersurat pada kami
untuk bisa melaksanakan edukasi. Nah, itu yang dikunjungi oleh TK-TK itu dari wilayah KBB saja atau dari Tidak, luar kota? malah lebih banyaknya luar kota. Ternyata kita lihat dari daftar, itu untuk HBB itu sedikit yang tiap kecamatan, tidak semua kecamatan ada. Maksudnya tidak semua. Tadinya kan saya ngambilnya satu kecamatan, satu SD, satu TK. Suratnya juga saya sampaikan ke Disdik. Ternyata itu tuh tidak semua kecamatan di kita pernah ikut di sini edukasi. Ternyata abis itu barulah saya cek, ternyata banyaknya luar kota. Bandung Raya, Jakarta, Depok, Tangerang, Subang, Kabupaten Bandung Raya ya, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi itu udah pasti, Cianjur. Nah, itu banyak yang dari luar kota. Untuk mendapatkan edukasi ini, persiswa itu harus membayar berapa, Bu? Mengocek biaya berapa, Bu? Ya, sebenarnya ini hanya dari mereka untuk mereka. Karena apa? Kan kita ada narasumber yang anak-anak kita narasumber, terus kayak gitu ada bahan bakar yang harus kita pakai, ada peralatan yang harus kita pakai juga. Kita buat permainan-permainan. Nah, dari situlah memang keluar angka 25.000. Sangat-sangat, bayangkan aja, sangat masuk di mana sih ada sampai ada edukasi tentang binatang buas, ada pengenalan tentang damkar, ada permainan bagaimana kalau misalkan ada kejadian bagaimana kita menyelamatkan orang, terus setelah ada penyelamatan baru kita memadamkan apinya. Semuanya permainan itu kita buat sedemikian rupa, makanya orang yang sudah kesini walaupun dari kota Bandung, dari Kabupaten Bandung, ya yang dekat-dekat aja lah, nggak usah yang jauh. Terus ke tempat lain, misalnya dari kota Bandung ke kota Bandung, pasti akan balik lagi ke sini. Karena memang permainannya lebih banyak dengan biaya yang sama. Nah, retribusinya itu ada perda nggak, Bu, yang dibuat? Tidak ada. Jadi memang tidak ada, tidak ada perdanya, dan memang nggak ada ini. Jadi hanya untuk mereka, jadi tidak ada, dan bukan juga untuk kadis dan bukan juga untuk kadis, karena semuanya kita jadikan semuanya balik lagi gitu. Nah, ada informasi, Bu, mohon diklarifikasi, Bu, terkait dari pembayaran kunjungan tersebut. Nah, itu dikumpulkan oleh staf ibu, staf dari kuliah. Betul. Nah, katanya dengan alasan untuk munggahan. Bisa, ya bisa. Jadi kan untuk nambah-nambah uang anak-anak juga, jadi bukan untuk kadis kan, bisa, ya. Jadi memang kalau mesti dijelaskan ya, uang itu dari 25.000 itu 40%-nya untuk narasumber, anak-anak beli segala macam. 10%-nya untuk kas bidang. Nah, 50%-nya kita kumpulkan untuk nanti. Tahu sendiri berapa gaji anak-anak damkar, berapa kegiatannya kan tidak ada. Dari situlah yang kita berikan nanti, jadi untuk mereka, bagi mereka kan yang mengerjakan juga anak-anak, jadi akan balik lagi ke anak-anak. Mohon diklarifikasi juga, apakah Dinas Pemadam Kebakaran ada persoalan atau permasalahan dengan IKA Kota Baru sehingga akan ada isu bahwasanya pindah? Sebenarnya bukan persoalan dengan pihak Kota Baru, tapi memang kita pinjam pakai di sini. Jadi tidak ada, saya nggak ada persoalan dengan Kota Baru, nggak ada. Alhamdulillah Kota Baru sudah sangat baik sekali dari awal damkar ada. Maksudnya dari sebelum masih di waktu itu bentuknya UPT, terus naik jadi bidang, sekarang sudah dinas sendiri. Ini pinjam pakai dikasih oleh Kota Baru. Tidak ada persoalan dengan Kota Baru. Cuman memang kita akan pindah karena memang kita harus punya tempat sendiri. Sebenarnya bukan dengan adanya kunjungan. Karena kunjungan TK ini juga memperkenalkan Kota Baru kan ya. Dia juga akan menjadi daya pikat tersendiri bagi Kota Baru. Tapi yang menjadi masalah itu yang jualan.
Tapi saya pikir namanya yang jualan, di mana ada gula ada semut, di mana ada keramaian pasti orang-orang itu datang. Bukan berarti saya yang mengundang mereka datang dong. Ya. Enggak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.